sendiri banget itu rasanya berat loh, berat banget. Buat apa lu bertobat, ngapain lu lakuin kayak gini-gini, nggak ada gunanya, buat apa tuh? Tapi yang paling parah sih yang aku rasain adalah badai hutang sebenarnya. Barang 50.000 CO pay letter, barang 70.000 CO kartu kredit gitu. Aku masa hidup gajian lebih dari separuh aku harus bayar kartu kredit, harus bayar pay letter. Dulu tuh aku ngerasa suamiku tuh cuma apa ya, ya kamu suami yang sudah bertobat tapi dulu lu pelaku gitu kan. Masih ada tuh roh-roh yang mau menunjuk-nunjuk dia. Entah kenapa ya, maksudnya ya karena itu mungkin masalah-masalah menumpuk, jadi lampiasinnya sama anak-anak, sama suami, dimana aku harusnya jadi istri yang tunduk sama suami, harus melayani anak-anak. Nah itu tidak aku jalankan sebagai istri gitu, kewajiban-kewajiban itu yang tidak aku jalankan. Iblis itu nggak ada cutinya, nggak ada tidurnya. Dia 24 jam meraung-raung, ya, mau mencobai kita setiap saat. Sahabat Solusi, kalau biasanya yang hadir untuk ngobrol dengan saya 1 orang, hari ini ramai banget 3 orang. Saya kedatangan teman-teman dari komunitas Women of Faith, so please welcome. Ada Mpok Gebi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Baik. Saya hari ini bawa temen-temen. Siapa? Coba dikenalin. Boleh temenin boleh. ya. Ini ada Kak Gebi. Gebi juga. Ya, emang kita agak pasaran namanya. Ada satu lagi nih founder aku di Women of Faith namanya Shalom. Ibu Valen. Iya. Welcome. Kakak-kakak, ibu-ibu Women of Faith. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Kompak banget ungu-ungu. Ada artinya nggak ungu ini? Ya ini artinya kan kita sebenarnya pinknya pink fuchsia tadinya, ya. Tapi ya karena kan warna Lydia juga ya, wanita dalam Alkitab ya, kita mau menjadi wanita Kristus yang berdampak. Itu filosofi warnanya ya, di balik logo juga Women of Faith. Lydia, ya. Oke. Nah, kita kan ngobrolin banyak tentang komunitas ini sih, ya. Boleh nggak sih kasih sedikit teaser, perkenalan buat sahabat Solusi, apa sih komunitas Women of Faith ini? Ya, shalom sahabat Solusi, ya saya Valeni, biasa dipanggilnya Valen, ya saya leader di Women of Faith. Ya, Women of Faith ini berdiri sejak Juli 2018. Jadi tahun ini kita berjalan ke tahun ke-8. Wow. Ya, yang tadinya saya awalnya tuh cuma 4 orang. Terbentuk karena kita ibu-ibu yang suka nungguin anak-anak sekolah, daripada kita ngobrol ngalur ngidul. Terus saya mengajak ibu-ibu yang 3 lagi itu, ayo ke rumah saya, kita doain anak-anak kita yang sedang ujian, yang sedang sakit, dan kita multiplikasi. Kita buat satu grup namanya Women of Faith Online Ministry. Kita menjangkau wanita-wanita yang bukan hanya di Indonesia. Jadi total Women of Faith sekarang ada 80, kurang lebih 80 orang. Nah, menurut mungkin ibu-ibu ini, kenapa sih para wanita ini membutuhkan komunitas yang sehat di dalam Tuhan? Kalau ini pengalaman aku ya, aku kan dulu waktu awal bertobat itu 2020, aku benar-benar nggak tahu aku bagaimana sih bertobat itu apa sih, nggak tahu kemana aku harus jalan, dan di saat itu masih ada badai. Gimana buat ngadepin badai ini? Apa itu iman? Apa itu seperti apa kasih Yesus? Seperti apa perubahan hidup gitu? Aku tuh nggak tahu, dan waktu itu aku cuma belajar dari YouTube. Jadi nggak ada mentor, nggak ada komunitas, nggak ada siapapun gitu ya. Pendeta sekalipun, aku tuh kan pendeta pandemi, ya kan gereja semua tutup. Makanya aku nggak punya bugem, pagem, nggak ada yang ngebimbing. Jadi waktu aku bertobat sendiri banget itu rasanya berat loh, berat banget. Ada saatnya momen kita, minggu ini kita kuat, kita bisa ampuni suami, kita bisa perkatakan firman, kita bisa datang sama Tuhan dengan cucuran air mata. Minggu depan ada hal lagi yang, aduh kayaknya salah nih. Kayaknya salah nih, terus setan nih, ya kan, setan pas selalu nih, maunya kan gagal kita diberkati, dipulihkan. Setan akan ini, ngeracunin lagi. Buat apa lu bertobat, ngapain lu lakuin kayak gini-gini, gak ada gunanya, buat apa tuh? Suami lu masih mulutnya kotor, ya kan, tuh masih kan, mertua lu masih jahat, ipar lu masih jahat. Iblis tuh selalu ngerusak. Nah saat itu mungkin satu-satunya hal yang dalam pengalaman aku bertobat, satu-satunya yang menyelamatkan aku adalah aku udah ke lebih dulu declare kan, aku lebih dulu declare waktu awal bertobat, Tuhan pertobatanku gak ada urusannya sama kelakuan siapapun termasuk suamiku. Jadi
waktu itu karena case-nya aku udah ngomong begitu, jadi mau ada apapun aku berusaha buat kuat. Waktu aku ngalamin ini semua, di titik aku menang dan aku dimurnikan lagi sama Tuhan. Waktu itu merasa kayaknya nggak mungkin Gaby doang nih yang struggle sama hidupnya, rumah tangga, ekonomi, ya nggak, ada yang utang, ada yang apalah segala macam, dan nggak mungkin lah aku doang. Dan nggak mungkin Gaby ini masalahnya udah paling berat, nggak mungkin. Pasti ada lagi yang lebih canggih-canggih masalahnya ya kan, yang heboh-heboh gitu. Harus nonton solusi biar lihat orang banyak Apalagi yang nonton solusi. punya masalah ya. Jujur waktu itu kan kita ini ya, waktu itu mungkin karena kita jauh dari Tuhan, kan solusi kan emang program untuk kekristenan yang rohani. Karena kita dulu jauh sama Tuhan, berburu kita tahu ada program namanya solusi atau yang lain-lainnya. Butuh ada orang lain yang kasih tahu, ini ada loh solusi yang kamu bisa belajar. Dan ada juga kan ibu-ibu yang kayak gini, iyalah lu mah bisa begini kan, lu begini kan, lu begitu. Nah kalau ketika mungkin saat itu ya, kalau aku udah tahu tuh program solusi, mungkin aku udah lebih kuat kali. Nggak mungkin, aku kan diproses Tuhan 3 tahun nih kan, saya kan dalam pertobatan nih, dapur perapian. Mungkin kalau gue nonton solusi tiap hari sampai budek ya, pagi siang sore malam, mungkin setahun doang kali gitu ya kan. Kalau misal konselingin tuh kan ada tuh apa itu telepon apa Kak? Layanan doa. Itu dulu saya kagak ada. Coba kalau ada itu saya teleponin 24 jam loh daripada budek gitu. Iya. Kalau saya tahu begitu mas saya teleponin mulu, kan nggak perlu kita nangis sendirian ya. Itu yang menyesakkan ya kan, gak ada yang nolongin, gak ada teman, gak ada yang ngomongin firman Tuhan ya kan. Buka medsos isinya ciri-ciri suami lu layak ditinggalkan. Ya, elah ya kan. Duniawi semua, ciri-ciri apa kamu harus menyerah gitu. Ciri-ciri dunia ini harus dikejar, bukan firman Tuhan yang dikejar. Bagaimana itu ngomongnya? Iya, betul. Jadi intinya nggak bisa melewati sendiri ya. Jangan sampai nangis sendiri. Ini pengingat buat kita sahabat solusi ya, jangan sampai nangis sendirian, jangan sampai dihadapi sendirian. Berceritalah kepada orang-orang yang peduli, yang mengasihimu, dan salah satunya kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tim kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, jangan nangis sendirian ya. Kata Mbok Gaby tadi. Tenang aja, ini masih banyak yang mau dengerin. Telepon sekarang, telepon. Jadi intinya kalau mau bisa disimpulkan adalah dengan kita semua, kalau dalam Women of Faith mungkin khususnya secara spesifik, wanita-wanita ini butuh jangkar yang kuat yang tidak tergoyahkan di dalam Kristus. Makanya dibentuklah Women of Faith ini. Nah, dengan jalannya Women of Faith online ini kan berarti jangkauannya lebih luas seperti cerita Ibu Valen tadi ya, bisa sampai ke Hong Kong, luar negeri, Kanada, ya kita tadi. Online, Zoom. Nah, kan jangkauannya lebih luas nih, lebih banyak pada akhirnya para wanita yang bergabung ke dalam Women of Faith. Menurut ibu-ibu ini, kenapa sih pada akhirnya mereka seperti menemukan rumah rohani dalam Women of Faith ini? Ya banyak ya yang komen, ini kayaknya jawaban doa saya gitu. Selama ini saya merasa nggak sendirian, saya merasa ada temannya, saya merasa ternyata selama ini kirain masalah saya doang yang terparah di dunia ini. Ternyata ada yang lebih parah, jadi mereka lebih bersyukur. Ya kita memperlengkapi wanita-wanita ini biar mereka juga kedepannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin wanita seperti Deborah. Ya. Oke, baik. Banyak ya yang masuk bergabung ke dalam Women of Faith ini ketika sedang ada di titik terendah. Mereka menemukan satu rumah, satu komunitas yang menerima mereka, yang mungkin punya pengalaman yang serupa. Nah, sama dengan duo Gaby ini, Mbok Gaby dan Ibu Gaby juga pernah ada dalam titik terendah sebelum bergabung pada akhirnya ke Women of Faith. Boleh nggak sih ceritain titik apa itu? Kalau aku titik terendah itu waktu ada badai hutang sih sebenarnya. Sama ada biasa rumah tangga itu nggak lepas dari percekcokan lah suami istri, ibu dan anak-anak, dengan orang tua, dengan mertua. Nah semua itu kayak terkumpul jadi satu, dan itu membuat aku jadi down. Ya, tapi yang paling parah sih yang aku rasain adalah badai hutang sebenarnya. Karena di satu sisi aku adalah seorang ibu pekerja. Ibu pekerja punya gaji, punya ya bisa dibilang aku secara mandiri mampu gitu. Nah, cuman karena ya itu, aku tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, Kak. Ternyata aku hidup selama ini dari kecil Kristen, dibesarkan dengan orang tua Kristen. Cuman perjalanan hidupku aku belum merasakan Tuhan secara langsung.
aku pikir hidupku yang baik, hidup yang baik yang sesuai dengan tata cara orang dunia berperilaku, berumah tangga itu adalah suatu hal yang baik. Tapi ternyata apa yang aku pikir baik itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang aku pikir, oh aku udah berkeluarga, punya anak 2. Kami baik-baik saja, tidak ada sakit penyakit, tidak ada percekcokan yang sampai wah gimana gitu, nggak ada. Semuanya terasa baik, damai. Kalau bisa dibilang couple goals, dia aja sampai bilang couple goals ya gitu. Nah di situ ternyata Tuhan mau mencelikan mataku, mencelikan mata hati dan rohaniku nih. Aku mau dibangunin sama Tuhan. Hello, nggak kayak gitu saudaraku. Cara hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah saat badai hutang itu datang, memang sebenarnya semenjak awal bekerja, namanya juga orang ibu bekerja, punya duit, pakai kartu kredit kan wajar ya, kartu kredit lah. Ternyata datanglah pinjol-pinjol, keasikan, pakai pinjol, beli apa, beli ini, Ceko-ceko terus. Jadi lebih ke gaya hidup ya? pada akhirnya. ya gaya hidup dan karena kan ya mengikuti gaya di Jakarta, aku dari Jawa, mengikuti gaya di Jakarta yang serba kayak kelihatannya fashionable lah, apalah, mengikuti gaya hidup sih. Untuk anak, untuk aku lebih ke situ, bener. Barang 50.000 CO pay letter, barang 70.000 CO kartu kredit gitu. Nah, terus aku melihat ya begitulah. Jadi apa yang aku lihat baik, oh aku bisa beli buat anak-anakku baik, bagus. Tapi ternyata itu menumpuk. Lama-kelamaan aku bilang kayak nggak cukup nih gaji gua nih. Bener. Aku masa hidup gajian lebih dari separuh aku harus bayar kartu kredit, harus bayar pay letter, kan nggak mungkin. Dimana aku juga harus membagilah sebagian dari pemasukanku untuk orang tua. Karena orang tua juga udah pensiun kan. Nah di situ aku merasa nggak benar nih. Ditambah lagi ya ada permasalahan dengan ya itu ya tadi aku bilang keluarga, rumah tangga, anak-anak, orang tua, kakak adik gitu. Semua deh. Semua tuh kayak numpuk gitu. Bareng-bareng. Iya, kayak ngejeblok gitu. Wow, nggak bisa nih. Tiap hari kerjanya cuman bengong di kantor, bahkan di kantor itu aku ngerasa bahwa performanceku turun. Aku kan dibilangnya sales ya. Sales pasti punya dong target. Nah target itu aku nggak bisa penuhi. Dan juga aku nggak bisa mengurus anak-anakku dengan baik, Kak. Anakku itu aku titip sama mertua, puji Tuhan mertua rumahnya deket kan. Nah anak-anak di mertua biasanya kan orang jam 9, jam 5 pulang. Ini enggak Kak, aku jam 9, jam 10, 11 baru berangkat dari rumah. Pulang ke rumah itu bisa jam 9 malam, jam 10 malam. Karena apa? Aku melampiaskan baik sih dengan nge-gym. Gitu. Kayak kabur dari masalah betul. Pada akhirnya tapi menjadi masalah baru. Benar itu. Nah itulah aku dulu orangnya emosi banget sama anak. Entah kenapa ya, maksudnya ya karena itulah mungkin masalah-masalah menumpuk. Jadi lampiasinnya sama anak-anak, sama suami. Dimana aku harusnya jadi istri yang tunduk sama suami, harus melayani anak-anak. Nah itu tidak aku jalankan sebagai istri gitu, kewajiban-kewajiban itu yang tidak aku jalankan. Jadi mungkin itu juga yang membuat suami aku ngerasa istriku nggak melayaniku dengan baik, istriku tidak melayani anak-anakku dengan baik gitu. Di situ sih. Nah di saat itu aku benar-benar ngerasa terpuruk Kak. Aku pikir astaga ini mah nggak ada. Soalnya aku lihat di keluargaku nggak ada yang kayak gini kayaknya. Nggak ada yang ya aku lihat baik-baik aja tuh hidupnya. Dan nah di situ aku nggak punya temen Kak buat menceritakan, nggak mau lah gitu. Semuanya aku pendam semua di diri aku sendiri. Even ke orang tua pun aku nggak ngasih tahu, apalagi ke mertua gitu. Suamiku aja nggak tahu kalau aku punya hutang waktu itu. Dia tahu, oh paling cuma berapa lah, dia paling berapa. Setelah aku bertobat gitu ya, setelah aku bertobat aku kasih tahu berapa ya utang tuh. Ya ada 50 juta. Harus shocknya di situ. Shock di situ. Karena nggak tahu apa-apa. Iya nggak tahu apa. Selama ini aku punya uang sendiri, dia punya uang sendiri. Oke, aku punya uang, aku atur sendiri nih belanja apa segala macam.
bayar hutang pun dia nggak tahu. Sisa berapa duitku tiap bulan dia nggak tahu. Kayak kemana pun dia nggak tahu. Gitu. Nah disitulah aku baru tahu ternyata itu tidak baik saudara-saudara. Suami juga harus tahu dong bagaimana pengeluaran istri. Ya. Tapi bagaimanapun pada akhirnya melalui titik-titik terendah ini Tuhan ya menemukan ibu-ibu sekalian dan memperkenalkan dengan satu komunitas di mana ibu-ibu didukung dan bertumbuh di dalamnya. Betul. Nah, kalau tadi Mbok Gaby dari masalah keluarga ya bersama suami. Kalau Kakak Gaby dari masalah keuangan. Nah, menemukan Woman of Faith ini bagaimana Tuhan bawa kalian ketemu? Ketemu Kak Valeni itu merasa aku kan waktu itu ketemu karena pelayanan. Ternyata aku dipertemukan sama dia cuma buat kenalan doang kita. Supaya aku bikin mungkin supaya kita akhirnya terjadilah Woman of Faith ini gitu yang ada tangan Tuhan yang mengatur dengan sedemikian rupa. Padahal kalau dipikir-pikir kami cocok gitu ya vibes-nya. Jadi setiap pelayan kita sering ngobrol, sering sharing. Dan aku ngerasa diberkati banget sama Kak Valeni gitu. Dia tuh, Kak Valeni kan pastor ya. Tapi dia tuh orangnya maksudnya enggak yang nggak pakai bahasa teologi ya gitu loh yang Shalom Gaby gitu ya enggak gitu nggak yang sabarlah dalam kesesakan Gaby gitu enggak gimana ya gini Gaby nggak apa-apa ya pasti Tuhan kasih waktunya yang terbaik gitu banyak kapan ini. Nah aku ngerasa ya Gaby kalau ngadepin masalah kadang kita otaknya pecah ya kan berapi-api kita cerita aja kita nafsu gitu. Ketemu Kak Valeni orang yang slow gitu ya bahasa sekarang soft spoken ya kan jadinya orang yang tadinya mungkin mau berair mata jadinya dikuatkan. Jadi yang tadinya marah jadinya rendah suara lagi gitu dan itulah aku ngerasa ini loh Tuhan caranya gitu ya. Kalau Kak Gaby tadi dari online pada akhirnya bergabung dengan Woman of Faith ini. Betul. Kalau aku pada dasarnya kami berdua sudah kenal terlebih dahulu karena suami dia dan suami saya adalah ipar jauh, kakak sepupu. Oh jadi saudara nih ya, saudara sepupu jauh ipar ya? Jauh, ya jauh. Nah ya kita lihat bagaimana kehidupan. Dia kan bisa bilang, ini lu bilang waktu itu? Ibu marriage goal. Iya marriage goal, couple goals, marriage goal. Nah saya lihat dia kayak baik-baik aja gitu kan. Bahkan waktu itu sempat datang ke rumah acara Natalan, kita cuma ketemu Natalan itu. Itu pun kita lihatnya fine-fine aja gitu. Ternyata nggak taunya setelah ketemu Instagramnya dia dengan konten-kontennya dia yang seperti itu, wow, baru tahu. Iya. Itu tahun 2025 ya. Saya datang tuh konsultasi sama dia. Justru gitu. malah ingin konsultasi. Iya. Padahal saya udah deg-degan. Ya itulah pertama kali itu kita teleponan, kenapa lo bla bla bla, ayo ikut join Woman of Faith. Diundanglah sama Kak Valeni grup WA-nya. Iya. Langsung deh kita masuk ke dalam situ. Jadi pada akhirnya ini yang seperti Ibu Valen bilang tadi ya, perempuan yang memberi dampak, termasuk dari pertobatan Mbok Gaby membawa juga satu jiwa. Puji Tuhan. Anggota Woman of Faith kan banyak ya. Iya. Dan berbeda-beda latar belakang. Ada yang soft spoken, ada yang seperti Mbok Gaby berapi-api kan, berbeda-beda gitu. Gimana ngadepinnya? Ada kesulitan apa sih dalam melayani Itu mereka? perlu urapan Roh Kudus. Kan bener saya bilang Kalau saya secara pribadi manusiawi pasti nggak sanggup. Ya di satu sisi saya pernah juga bilang Tuhan saya mau berhenti aja gitu. Maksudnya melayani ini gitu kan. Kalau ada konflik gitu ya gesekan. Tapi Tuhan ingatkan ini bukan milik kamu pribadi, ini pelayanan saya gitu. Diingatkan di situ. Jadi kita taat aja. Itu saya sampai maafkan saya Tuhan karena ya ini bukan bukan punya aku ini wadah ini karena ini sendiri Tuhan sendiri yang membentuk wadah ini. Jadi ya ada yang seperti itu. Jadi ya itulah kalau bukan karena Roh Kudus kita udah berhenti dari kapan tahu. Ya karena memang ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Amin. Ada urapan Roh Kudus karena itu bukan kekuatan kita sendiri. Nggak mungkin saya sanggup melakukan itu gitu dengan 8 tahun berjalannya. Pasti kan ada ups and down-nya. Ya kalau bukan karena Roh Kudus yang memberi kekuatan nggak mungkin sampai ada di titik sekarang ini. Ya. Nah gimana sih pada akhirnya Ibu Valen ini melihat bahwa
ya walaupun ada yang belum berubah dalam proses, tapi itu bukan hal yang menjadi beban buat Ibu Valen. Iya, tetap kita sukacita karena ya itu balik lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya walaupun kita belum melihat. Di awal tahun pertama banyak gesekan-gesekan. Namanya kan juga ya besi menajamkan Namanya besi, ibu-ibu manusia ya, Say, kan, menajamkan ibu-ibu. sesamanya. Master kuat di bumi dikumpulin ya. Nggak tawuran bagus. Sempat juga jadi susah tidur, mikirin. Semua orang kalau kok kita jadi Tempat sampah. konselor ya kita pikirin terus aduh dia gimana ya, ntar anaknya gimana. Ada yang anaknya special need, cari sekolahan nggak dapet, ada yang KDRT, rumah tangganya ya macam-macam ya. Utang Ada kan yang kita juga gini. ya Udah ngutang. Di bawah lagi ya. iya iya. Ya pokoknya beragam. Ada yang sakit juga kan. Ada juga yang memang sudah dipanggil Tuhan gitu. Kita juga ada pengalaman-pengalaman itu. Jadi ada yang memang secara karakter dia berubah. Cara menghadapi suaminya dia berubah. Walaupun suaminya marah, dia lebih calm down. Dia lebih enggak berkoar-koar. Saya udah bilang kalau satu marah, satu harus diam. Ya istilahnya kan benturan itu karena ada dua pihak ya berbentur. Jadi dia sudah belajar itu. Memang proses orang waktunya beda-beda ya. Mungkin ada yang 7 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang mungkin 1 bulan udah ya istilahnya kasih mula-mulanya kembali gitu kan. Ya kalau Gaby 3 tahun ya 3 tahun. Jadi semua nggak sama. Ya. Ya prosesnya kan sesuai dengan Taraf iman masing-masing. ya sesuai dengan ya Tuhan tahu kita punya porsi masing-masing. Jadi kadang kita nggak usah banding-bandingin si A punya masalah begitu, saya kok begini aja gitu. Jangan membandingkan karena Tuhan yang paling tahu porsi kita. Dalam momen of faith ini tadi Ibu Valen juga bercerita, Mbak Gaby bilang banyak yang berubah dan dipulihkan juga. Ya mungkin salah duanya adalah Mbak Gaby dan Ibu Gaby ya. Boleh menceritakan gak sih sebesar apa sih peran komunitas ini dalam pemulihan hidup dari Mbak Gaby dan Ibu Gaby? Mungkin Ibu Gaby dulu. Oke. Kalau buat saya pribadi jujur ya, karena memang saya itu tidak pernah tertanam dalam wadah komunitas rohani. Ya. Apapun itu, mulai dari saya ya remaja, kuliah. Saya itu kan dari Jawa datang ke Jakarta ini untuk kuliah ya. Dari 2010 saya kuliah tuh saya pernah ikut suatu kayak kelompok kecil di kampus gitu. Cuman itu hanya berjalan ya selama saya kuliah aja. Nah selepas dari situ saya menjalani kehidupan bekerja sebagai pekerja. Nah itu udah lepas, nggak ada. Yang di gereja ada, cuman kan nggak setiap hari membahas firman Tuhan, nggak setiap hari mensupport gitu ya. Cuman di waktu misalnya seminggu sekali udah. Nah kalau di Women of Faith ini karena kita sistemnya online, setiap hari pasti aja ada yang kasih kesaksian, pasti ada yang sharing firman Tuhan. Apa nih yang kita dapat hari ini? Nah itu selalu ada nih setiap hari interaksinya. Waktu saya masih dalam pergumulan di proses Tuhan lah. Saya kalau ada apa-apa nanya sama dia. Nah, saya kenalnya dia. Saya WA, saya japri, saya voice note gitu. Dia balas langsung. Dia langsung japri, voice note segala macam gitu kan. Nah, jadi itu menguatkan saya pribadi lah, secara pribadi, di mana saya yang dulunya nggak pernah bicara soal firman Tuhan. Jadi setiap hari saya mau mencari Tuhan, membicarakan firman Tuhan, bikin status di WA, Instagram mengenai firman Tuhan, itu saya jadi punya kekuatan untuk itu. Saya juga percaya ya sama mereka berdua ini, jadi leadernya Grucil Unike. Ya di mana di sana itu isinya juga beragam sekali. Ada yang puji Tuhan udah menang gitu, ada yang masih dalam proses. Nah, ya itulah orang-orang seperti itu yang juga membuat saya belajar. Saya puji Tuhan, saya prosesnya nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama puji Tuhan. Karena ada hati yang mau meresponi. Yang mau belajar. Saya rindu dan haus benar-benar akan firman Tuhan. Terus utangnya gimana Bu ceritanya? Utangnya puji Tuhan dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Gitu.
Tuhan. 50 juta itu ya? Iya, puji Tuhan. The power of prayer. Yes. Ya, kita doakan terus dulu Terus-terusan tiap hari. Jadi pada akhirnya bukan hanya sekadar komunitas, ya, tapi benar-benar komunitas yang harus saling membangun, bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya. Nah, kalau buat Mpok Gaby gimana nih cerita pemulihannya? Nah, aku kan sebenarnya aku udah lebih dulu menang lah ya sebelum ada di Women of Faith. Tapi proses itu kan nggak selesai ya kan, ada aja kan tiap hari. Sampai aku merasa waktu aku ngonten ini, aku ngerasa kan rumah tangga aku udah paling kacau ya, udah paling parah gitu ya. Tapi ternyata pas aku dengar lagi dari cerita-cerita mereka, oh ternyata mereka lebih parah, lebih ambak-ambakan ya. Lebih ceritanya lebih dahsyat lagi. Oh, brutal. Sampai aku bilang gini, ternyata ini merubah hatiku. Dulu tuh aku ngerasa suamiku tuh cuma apa ya, ya kamu suami yang sudah bertobat tapi dulu lu pelaku gitu kan. Masih ada tuh roh-roh yang mau menunjuk-nunjuk dia. Tapi begitu sekarang denger cerita mereka, ngeliat suamiku, ternyata lu lebih baik ya dibandingin dia pada ya, makasih ya. Lu mungkin apa ya, rusak ya, tapi ada lagi yang rusak banget gitu. Lu mendingan puji Tuhan gitu. Jadi aku banyak bersyukurnya, terus banyak dikuatin juga kan. Dan aku ngerasa mereka ini datang ke Tuhan bukan untuk masalahnya selesai, bukan supaya utangnya dibayar, bukan supaya suaminya bertobat, bukan supaya kaya raya gitu ya, diberkati Tuhan. Tapi mereka tuh ternyata mau kenal Tuhan dulu, baru hidup mereka pada berubah nih, sikap-sikapnya pada berubah semua. Dan nah hari-hari ini aku tuh diubahin Tuhan dengan cara pola pikir. Mungkin aku udah nggak dalam badai lagi ya, dalam pernikahan dan segala macam, tapi Tuhan itu makin lama perbarui aku, Gap. Lu harus bedain kalau lu itu mengetahui firman Tuhan atau lu mengenal firman Tuhan. Pengetahuan dan pengenalan tuh beda ternyata. Dan itu yang aku makin hari, oh gitu ya Tuhan. Oh, dan begitu ada badai lagi yang datang ke kehidupan aku inget nih, oh ide aja ditolong Tuhan 50 juta. Masa Gaby yang cuma berapa yang nggak ditolong Tuhan gitu. Itu sih yang banyak aku diberkati. Jadi yang diubahkan lebih dulu hati dan karakter kita, hidup kita, baru keadaannya nanti akan Tuhan pulihkan pelan-pelan gitu ya. Nah, agak sedikit menggelitik di mana tadi Mpok Gaby dan Ibu Valen cerita ya. Di rumah tuh suka kebawa beban-beban yang orang ceritakan ke kita tuh sering kebawa sampai ikut sedih, ikut nangis, ikut stres, nggak bisa tidur. Karena gimana sih caranya supaya kalian ini tidak terbawa itu beban-beban ke rumah gitu? Ya, memang awal-awal belajar melayani ya waktu itu saya kaget banget gitu. Ketemu ini belum selesai dia curhat, ada lagi yang curhat ya, konseling gitu. Sampai akhirnya saya ikut satu seminar juga, dan ada program BBCA ya waktu itu. BBCA Bethel Bible Counseling Academy. Di situ saya belajar banyak cara bagaimana mengkonseling seseorang gitu. Karena konseling itu kan macam-macam ya backgroundnya. Di situ saya sangat dikuatkan. Dan saya juga sebelum membentuk WOF ini saya benar-benar maksudnya biasa aja gitu, awam lah dengan teologi. Tapi semenjak masuk ke pelayanan di Women of Faith ini, Tuhan bawa saya ke next level. Sampai saya belajar bukan Bible study aja, yang dulu memang ada Bible Study Fellowship, itu saya join. Dan udah ikut selesai sampai 4 tahun, terus saya masuk STT. Iya, masuk STT. Nah, di situ juga dapat pembelajaran, pembekalan. Tapi dari situ saya mengerti di saat melayani itu, walaupun kita hanya nggak punya apa-apa, background apa-apa, asal kita ada hati untuk mau melayani, ya Tuhan bisa bawa kita sejauh mungkin untuk belajar gitu. Saya ibu-ibu loh yang udah punya 2 anak saya udah remaja 15 tahun dan hampir mau 13 tahun ya bulan Juni nanti. Jadi ada 2 anak dan ada pelayanan juga dan belajar juga kalau malam. Jadi online ya. Di STT itu kita belajar online. Di situ saya jadi memperlengkapi diri, memperdalam firman Tuhan, dan juga menjadi bekal saya untuk melayani wanita-wanita, melayani yang lain, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya. Kalau nggak ada pembekalan itu, benar-benar kita bakalan drop
Jadi mungkin kata kuncinya mau belajar itu ya, Iya. bukan sekedar rindu melayani tapi juga Iya, mau memperlengkapi belajar. diri di karena situ- iblis itu nggak ada cutinya, nggak ada tidurnya. Dia 24 jam meraung-raung, ya, bikin kita berhenti untuk melayani, mau mencobai kita setiap saat. Jadi saat kita nggak ada bekal, nggak diperlengkapi, ya itu menjadi celah buat iblis membuat pelayanan kita itu jadi stop, berhenti. Nah, disitulah saya belajar untuk mau taat, belajar untuk memperdalam ilmu lagi gitu. Ya, Menurut ibu-ibu ini, mungkin Ibu Gaby ya, kenapa sih perempuan-perempuan ya, kita ngomongin perempuan khususnya, banyak yang ingin menghadapi semuanya sendirian, nggak pengen terbuka, nggak pengen diketahui masalah dan kelemahannya ke orang lain. Apa yang menyebabkan orang itu mendem sendiri? Oke, kalau dari pengalaman saya kayak saya ngelihat bahwa keluarga saya itu baik-baik aja. Jadi saya maunya saya menyelesaikan masalah itu sendirian. Saya nggak mau orang lain tahu karena takut mencoreng nama baik keluarga. Itu sih yang pertama. Terus ya karena kita kan perempuan ya, kayak merasa paling strong nggak sih? Kalau suami ada apa ya kita, misalnya kayak gini deh, saya sakit, nggak ada nih misalnya kayak suami mau nolongin, anak-anak mau nolongin, tapi waktu suami sakit, anak-anak sakit, siapa yang paling harus kuat? Ibu dong. Nah itu salah satu juga yang sempat saya pikir dulu begitu ya, karena pertama malu dan saya ngerasa saya harus kuat terlebih dahulu untuk orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Gitu sih. Itu ya, jadi memang orang tidak ingin terlihat lemah pada akhirnya ya, pada dasarnya manusia pengen terlihat selalu kuat dan mampu. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ya untuk kita tuh tidak lagi merasa kuat, mengandalkan kekuatan sendiri dan mau dengan rendah hati terbuka kepada sesama kita, komunitas, mungkin secara spesifik komunitas Kristen. ya, yang satu jangan sombong ya. Kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini bukan maksudnya tumbuh dengan sendirinya gitu. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi balik lagi, kita ini akan ada firman Tuhan bahwa aku bukan aku lagi katanya, tetapi ada Kristus di dalamku. Firman Tuhan perlu kita isi. Kenapa? Saat kita lemah, itu menjadi kekuatan buat kita. Roh Kudus mengingatkan kita dengan firman yang udah kita baca. Kalau kita nggak ada isinya, nggak baca firman, apa yang mau diingetin gitu oleh Roh Kudus. Jadi itu yang menjadi kekuatan buat kita. Kalau kita lemah, kita lelah, itu minta Roh Kudus tolong kita, karena Roh Kudus itu dicurahkan untuk menolong kita, menuntun kita. Jadi pada akhirnya juga kalau kita tarik kesimpulan ya, supaya orang mau terbuka, kita perlu jadi komunitas yang bisa menerima, mendengarkan, tidak hanya menasihati, memakai jari kita ya, tapi dengan pelukan kita terima Dengan kasih mereka dengan kasih Kristus. Kristus gitu ya. Nah itu mungkin yang membedakan antara komunitas yang untuk sosialita aja dengan komunitas yang tempat kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah selain itu menurut ibu-ibu apa sih bedanya komunitas yang cuma nongkrong-nongkrong, yang cuma ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, sama yang benar-benar mau bertumbuh dalam iman? Kalau kita cuma ketemu nge-mall gitu ya, ketemu ngobrol di kafe gitu, itu kan curhat-curhat tentang aku, ya kan. Kemarin gimana, liburan kemana, ya nanti Habis kan, beli apa? ya belanjanya di mana, diskon berapa, pokoknya tentang keakuan ya, diri kita sendiri. Tapi kalau kita ngumpul di Women of Faith, kita gosipinnya Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus. Ngomonginnya, bukan Iya, gosipinnya ya? iya, gosipnya. Ngomonginnya. Iya, maksudnya obrolan kita itu lebih ke obrolan tentang Tuhan Yesus gitu. Ya, jadi kebaikan Tuhan Yesus. Kemarin aku ini loh, tolong Tuhan, ada mujizat kesembuhan. Makasih ya doanya, kemarin anakku sembuh gitu kan. Pasti obrolannya seputar Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus yang akan menguatkan sesama kita gitu. Ya. Ya, dan pada akhirnya komunitas yang berpusatkan pada Kristus, pada Tuhannya akan membuat orang bertumbuh, bukan melihat pada dirinya tapi melihat pada kebaikan Tuhan. Aku dapat suara Tuhan waktu aku bicara tentang kontenku ya dengan akunku Tuhan. Ini akunku kok turun viewernya, kok turun ini
viewernya lah ya. Terus Tuhan bilang, Gap, ukuran kontenmu berhasil atau enggak bukan banyaknya followermu, bukan banyaknya viewer, tapi ada hidup nggak yang berubah. Dan yang itu aku relate banget ke Moment of Faith. Kenapa kami harus berbeda dengan komunitas yang lain? Bukan ukurannya banyaknya member, bukan ukurannya doa siapa yang paling dulu dijawab, bukan siapa yang hidupnya paling diberkati, tapi atau paling lama di komunitas gitu. Tapi adalah harus ada hidup yang berubah lewat Moment of Faith. Yang terjadi sama Gaby juga ya kan. Jadi itu ukurannya adalah hidup yang berubah. Ya. Ya. Mungkin ada sahabat solusi para wanita yang ingin bergabung dengan Women of Faith, baik onsite maupun yang di luar Jakarta mau gabung online, gimana caranya? Ya, bisa follow Instagram kita ada 2 ya, karena kita yang awal itu Women of Faith JKT. Jakarta ya, JKT, Women of Faith JKT. Terus kita yang bermultiplikasi ke online itu Women Faith online underscore lagi ministry. Banyak Karena underscore-nya. Ditayangin ya, boleh ya ditayangin. Oke. Intinya jangan takut lah ya untuk reach out ke Women of Faith, karena kalian komunitas yang pasti akan mendengarkan, yang akan menerima, mendoakan mereka. Ya. Oke, satu pesan terakhir buat sahabat solusi, baik pria maupun wanita ya, yang mungkin hari ini sedang mengalami beban yang berat, tapi dicoba dijalani sendiri dengan kekuatan, tapi saya nggak kuat. Apa yang bisa disampaikan? Ya buat sahabat solusi, kita hidup bukan dibuat untuk sendirian. Jadi ketika kita udah tahu bebannya berat, bagi-bagi ya, jangan sotoy. Jangan so kuat ya. Ada solusi, punya online telepon ya, ini ada juga Women of Faith. Kita harus sadari dulu kalau kita butuh pertolongan. Baru pertolongan itu datang gitu. Tapi kalau kita nggak cari, kita juga nggak merasa, ya udah. Ketika pertolongan itu datang, nih kan nomor konseling jalan-jalan kan ya kan? Enggak jalan-jalan, dia di sini aja. Oh ada ya, nggak jalan-jalan ya. Berarti ada nih kan di layar. Tapi kalau kamu nggak sadar, kamu nggak butuh pertolongan, kamu nggak akan telepon. Tapi kalau kamu butuh pertolongan, telepon sekarang, buru-buru. Ntar ketemu sama Gaby lagi. Kalau dari Ibu Gaby, ada yang mau disampaikan? Bener kata Kak Gaby, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, nanti tersesat. Kalau udah tersesat, terjerumus gitu. Makanya butuh teman-teman komunitas yang bisa menampung curhatan-curhatan kita, tangisan air mata, dan akhirnya bisa memberikan solusi. Solusinya apa? Datanglah kepada Tuhan. Gitu, terima kasih. Terakhir dari Ibu Valen. Ya, pokoknya kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan sampai lupa kalau kamu ada masalah, sedih sendiri, kita nggak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. Jangan lupa Tuhan itu mencurahkan rohnya, Roh Kudus itu ada di setiap diri kita. Ya, jadi kita itu punya kekuatan di dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi kita harus klikin itu ya, harus aktifkan itu ya supaya kita bisa mendapatkan kekuatan baru. Karena anugerah Tuhan itu selalu baru setiap pagi ya. Ya. Amin. Terima kasih Ibu Valen, Ibu Gaby dan Po Gaby. Buat ceritanya hari ini, buat kesaksiannya. Sama-sama. Aku berdoa sih membukakan mata orang untuk tidak menghadapi semuanya sendirian, tapi perlu bergabung dalam satu komunitas yang dimana Kristus menjadi pusat, sehingga semuanya akan terus bertumbuh ke arah Kristus. Ya, terima kasih Women of Faith. Terima terus kasih. Tuhan pakai untuk banyak orang ya. Amin. Nah, buat sahabat solusi, hari ini kita diingatkan bahwa pertolongan itu bisa datang ketika kita mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, jangan dipendam sendiri setiap bebanmu, masalahmu, ceritakan kepada kami. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang di bawah ini. Tim kami siap untuk mendengarkan ceritamu, keluh kesahmu, menemani perjalanan dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, jangan lewati ini sendirian ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.